Esoknya, Cise mengajak seorang gadis kecil yang duduk diam. Sumugi ragu apakah gadis itu berbahaya. Gadis itu pun menghampiri Sumugi. Ada apa dek? Hingga ia mengetahui nama gadis itu adalah Mei. Cise bersemangat dan menyuruh Sumugi membuatkan baju baru untuk Mei. Sumugi memberikan buku pilihan baju. Yang ini, gimana kalau yang ini? Atau yang ini? Mei memilih model yang ia suka. Saat mengukur tubuh Mei, tiba-tiba Mei mencium badan Sumugi. Oh, sayang, kenapa? Dung! Waduh, tetapi Chisei segera memberinya bunga, dan mereka memakan bunga dengan lahap. Sumugi lega karena mereka masih punya akal untuk tidak menyerang manusia. Sumugi dan Chisei membantu membuatkan baju untuk Mei, dan hasilnya sangat cantik. Chisei ikut bahagia, tapi Sumugi berkata, belum waktunya memakaikan baju ini, karena ada sentuhan terakhir yang ingin ia buat. Mereka pun pergi dengan rencana kembali esok, tapi sepertinya ada yang gak beres. Esok harinya, Sumugi memikirkan kejutan untuk Mei. Ia tahu Mei suka memeluk boneka, jadi ia membuatkan boneka kecil sebagai hadiah. Bersama Chisei, ia pergi ke tempat Mei untuk memberikan kejutan, sekaligus memakaikan baju baru. Saat baju dipakai, Mei tiba-tiba tepar, dan ternyata sudah mati. Sumugi dan Chisei terkejut, menyadari bahwa jadi zombie bukan berarti ia selamanya immortal. Esoknya, Sumugi menjahit seperti biasa, dan berhasil membuatkan sjal. Namun Chisei tetap murung meski sudah dihibur, membuat Sumugi bingung bagaimana cara menyemangatinya lagi. Sumugi teringat bahwa besok adalah ulang tahun Chisei, yang menunjukkan foto bunga dan berencana pergi bersama Chisei untuk melihatnya. Namun Chisei tidak mau, sehingga Sumugi pergi sendiri untuk mengambil bunga itu. Di perjalanan, nyasar dong, ia mengira foto-foto yang ia bawa bisa membantunya, tanpa sadar bahwa selama ini yang membantu jalannya adalah Chisei. Sumugi melihat foto kenangan bersama Chisei. Mereka berjalan bersama. Saat Chisei sering menyanyikan lagu bernama Sasangkua, mereka melihat bunga mekar di musim dingin. Dan Chisei berkata kalau sudah dewasa, ia ingin mereka berjalan sambil menyanyikan lagu itu di musim dingin. Di perjalanan, Sumugi akhirnya menemukan bunga yang ia cari. Terkejut karena momen masa kecil itu masih ada. Ia memotong bunga dengan gunting, lalu kembali ke tempat Chisei sambil membawanya. Aku kembali. Oh, masih di sini? Sumugi meminta maaf karena lama, tetapi Chisei tetap terdiam. Lalu Sumugi memberikan bunga itu sebagai hadiah ulang tahun Chisei. Namun tiba-tiba, Chisei mengambil paksa bunga tersebut. Saat Sumugi hendak menyentuhnya, ia terkejut melihat Chisei yang tampak sudah tidak kuat lagi menahan laparnya. Di sekolah, Chisei sedang menulis buku hariannya. Sumugi datang dan bertanya apa yang ia tulis. Lalu menyadari lengan seragamnya sobek akibat jatuh di dekat pagar. Sumugi bersedia memperbaiki seragam Chisei, dan saat itu Chisei menceritakan kesehariannya berkebun. Setelah selesai menjahit, Sumugi memberikan perlengkapan jahit agar Chisei bisa memperbaiki bajunya sendiri. Gak mau. Bajuku jangan di itu, woy. Gak mau. Aku maunya sama kamu. Meski awalnya enggan, Sumugi akhirnya menuruti permintaan itu. Merasa senang punya sahabat seperti Sumugi. Balik lagi ke Chisei yang tiba-tiba menyerang Sumugi. Hal ini membuatnya shock. Namun Sumugi melihat tangan Chisei yang gemetar, menyadari ia sedang menahan diri. Hal ini mengingatkan Sumugi pada Mei yang dulu menahan lapar hingga akhirnya mati kelaparan. Sumugi berkata, jadi vegan makan bunga tidak akan membuat zombie bertahan hidup. Chisei menangis karena tidak ingin memakan temannya. Sumugi juga tidak ingin kehilangan sahabatnya, mengingat dulu ia selalu sendirian di kelas karena terlalu sibuk menjahit daripada bergaul. Tapi kehadiran Chisei membuat Sumugi, tolong betulin bajuku. Teman-teman kelas mulai mendekatinya, dan momen itu sangat berharga bagi Sumugi karena rasa sayangnya dia gak mau kehilangannya. Sumugi mengambil gunting dan Chisei pun kaget, lalu akhirnya tidak bisa menahan nafsu makannya, dan ia memakan Sumugi. Dalam detik terakhir, Sumugi meminta maaf karena mereka pernah berjanji akan selalu bersama selamanya.